Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kali ini membahas mengenai Max Weber. Siapa sih Max Weber ini? Di mana dia lahir? Dan bagaimana latar belakangnya? Max Weber memiliki nama panjang Carl Emil Maximilian Max Weber yang lahir pada tahun 1964. Dia adalah anak tertua dari 8 saudara dari pasangan Max dan Helen Celestine. Ayah Max adalah seorang pekerja keras dan ibunya adalah seorang agamais. Ketika dewasa, Max sangat dihormati kedua orang tuanya. Max Weber ini sangat dekat sama ibunya, dan ketika dia menikah terjadi pertengkaran antara ayah dan ibunya karena di sini ibunya ingin mengunjungi putra dan menantunya. Tetapi di sini karena Max condong sama ibunya, dia menentang ayahnya. Beberapa bulan kemudian akhirnya ayahnya meninggal. Hal ini membuat kehancuran emosional dari Max. Selanjutnya kita menuju kepada materi sosiologi agama menurut Max Weber. Apa sih? Dikarenakan Max Weber mengalami kehancuran emosional yang berakibat pada sarafnya, tetapi tidak mempengaruhi Max Weber ketika dia menjadi sarjana. Ketika proses penyembuhan, Max Weber menulis beberapa esai yang diterbitkan di beberapa media. Salah satu metode yang dia gunakan adalah metode Verstehen, yaitu metode pemahaman. Yang dimana Verstehen adalah merupakan bahasa Jerman. Max Weber ini sangat mengkritisi birokrat pada masanya. Satu karyanya yang paling fenomenal adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, yang dimana latar belakang terciptanya karya ini adalah kejadian-kejadian sosial pada masa Max Weber ini. Menurut Weber, pada masa itu terdapat hubungan erat antara agama dan kebangkitan kapitalisme ekonomi dan lahirnya peradaban modern di Eropa Barat. Weber mulai memperhatikan tersebut dengan fakta kehidupan yang aneh di Jerman modern. Sebanding dengan jumlah mereka, Protestan jauh lebih terwakili. Agama Protestan lebih jauh terwakili daripada agama Katolik. Kelas bisnis pemimpin yang dimana menjadi investor modal dan manajer perusahaan yang terampil. Maksudnya Protestan di sini adalah orang-orang yang memeluk agama Protestan dan Katolik. Di sini kan seperti buku yang dia buat, yaitu Etika Protestan dan Semangat Kapitalis. Berarti ada perbandingan agama pada masa ini. Perbandingan yang dimaksud adalah umat Katolik cenderung menjadi orang-orang yang spiritual, sedangkan umat Protestan cenderung menjadi umat yang materialistis. Inilah yang menjadi latar belakang dibuatnya karya ini. Seperti judul buku yang dibuat Max Weber, selain The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, maka Weber juga membahas tentang kapitalisme. Di sini semangat kapitalisme menurutnya yaitu gagasan atau perilaku religius baru Protestantisme yang mengantar pembalikan sikap terhadap perolehan kekayaan. Dan dari perbalikan itu telah datang budaya perdagangan, pasar, serta kapitalisme ini yang mendefinisikan peradaban barat seperti ini. Seperti yang dia pikirkan, itu kapital.
Tetapi di sisi lain, Max Weber juga berhati-hati membedakan kapitalisme yang asli pada abad modern awal dengan kapitalisme pada zamannya, setelah pada zaman kita. Menurutnya, adapun problematika yang terbentuk yaitu orang Katolik dan juga orang Protestan kapitalis, dan di antara orang Protestan mereka tidak memiliki kesadaran atau ingatan tentang religius lama, sehingga maka terbentuklah hal baru yang sekarang yang sudah tertanam dan serta berkembang murni dengan kekuatan ekonominya sendiri secara efisiensi. Begitu dikenalkan ke suatu budaya dan itu mengusir semua saingan seperti yang dituju sejarah di atas. Peradaban 1500 hingga 2000, kapitalisme telah mengalami peningkatan yang mantap menuju dominasi baik di barat maupun di dunia luar. Sekarang itu mengatur semua praktek ekonomi lama setelah Protestan aslinya pewarnaan telah memudar hampir sejak kemunculannya. Ketika Protestan ini memicu perdebatan intelektual yang sengit yang tidak pernah benar-benar berakhir. Ini cukup hidup dari ini dan 1 abad penuh setelah selesai pertama kali diterbitkannya. Max Weber sendiri berpartisipasi dalam diskusi tahap pertama yang menawarkan berbagai tanggapan dan klarifikasi atas kritikan yang muncul, terutama di Jerman. Selama 5 tahun ke depan pada tahun 1910, namun ia telah kehabisan kesabaran dengan para kritikus dan beralih dari membela dirinya menjadi pengembangnya. Oleh karena itu muncullah sosiologi agama Weber, yang dimana ini merupakan ringkasan dari The Protestant Ethic. Dalam penelitiannya mengenai sosiologi agama, dia bergerak jauh melampaui Protestantisme. Ia menawarkan serangkaian kategori penafsiran yang lebih luas, tipe ideal Weberian, dan menerapkannya pada seluruh spektrum agama dari sudut pandang analisis sosiologis. Weber telah menuliskan gagasannya pada tahun 1914 dan tidak dipublikasikan sendiri karena digabungkan dalam buku Ekonomi dan Masyarakat, terbitnya pun setelah kematian Weber. Agama menurut Weber berakar pada pengalaman khusus, apa yang dia sebut dengan keadaan gembira, yang membuat orang-orang senang melampaui ranah aktivitas sehari-harinya dan mengungkapnya kepada mereka pada tingkat realitas lain. Siapapun boleh memiliki pengalaman tersebut pada kesempatan tertentu, tetapi mereka yang dapat mengolahnya secara teratur, secara alami. Itu agama. Selanjutnya adapun topik terakhir itu adalah sosiologi agama, yaitu menuliskan yang tadi merupakan interaksi agama dengan aspek kehidupan sosial tertentu lainnya, yaitu ekonomi, politik, seksualitas, dan seni. Dalam bidang ekonomi, dia menemukan bahwa ada aturan umum tentang kebaikan kepada tetangga muncul hampir secara universal sebagai doktrin kasih amal atau sedekah, memberi secara cuma-cuma untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ini prinsip tersebut menjelaskan antara lain ketidakpercayaan mendalam terhadap riba dalam beberapa agama tradisi. Mereka berpendapat bahwa meminjamkan uang sambil mengharapkan bunga sebagai imbalan adalah salah satu cara mengeksploitasi, bukan membantu orang miskin. Namun sesuai dengan etika baru, Calvinisme dengan berani menang tentang prinsip ini. Sebenarnya pemberian amal kepada pengemis dilarang karena memang sering begitu dan tidak benar membutuhkan. Mereka cuma orang cacat, janda, dan yatim piatu. Amal bukan untuk mereka yang bisa menjawab panggilan Tuhan untuk bekerja. Mereka yang mengemis ketika mereka mampu menghasilkan jelas melanggar hukum cinta dengan menerima apa yang bukan hak mereka. Sebaliknya, riba dapat dilihat hanya sebagai pembayaran dari pendapatan yang dihasil tenaga kerja
yang tidak mungkin terjadi tanpa dana. Tiba kemudian tidak mengeksploitasi kemiskinan itu dan menciptakan kesempatan mengenai publik, seksualitas dan jenis. Weber mengamati bahwa agama paling sering menemukan dirinya sendiri dalam ukuran ketegangan dan kemudian dikompromikan dengan masing-masing upaya ini. Kapanpun kenabian agama telah menyatakan doktrin universal tentang keselamatan atau cinta, mereka tidak dapat membantu datang ke dalam konflik dengan negara yang selalu mengutamakan kepentingan entitas politik, apakah itu kota, wilayah, bangsa, dan kekaisaran. Agama dapat berusaha untuk menaklukkan negara untuk kepentingannya, tetapi pada perang awal Islam atau eksploitasi tentara Protestan Cromwell di Inggris, tetapi paling sering harus mengejar kompromi, menerima atau mengambil kemerdekaan politik memesak. Hal yang sama berlaku untuk seksualitas dan seni. Dalam agama besar dengan etika keselamatan, baik mistisme atau yang berusaha melepas diri dan ekstisme yang berusaha asketisme yang berusaha mendisiplinnya, ada di dalamnya bersaing dengan satu dorongan manusia yang mampu mengalihkan perhatian dan tujuan yang pertama dan menghasilkan kendala yang terakhir. Oleh karena itu, secara umum agama tidak mempercayai seksualitas. Wanita didiskusikan status sekunder, dan pernikahan dalam semua sistem etika pada dasarnya lebih bersifat legal daripada erotis atau sebuah institusi romantis. Ekspresi artistik sebaliknya harus memiliki kesamaan alami dengan agama melalui nilai yang ditempatkan pada perumpamaan dan simbolisme. Tapi ketika seni berhenti menjadi kerajinan dan pelayanan dari tujuan agama dan menuliskan nilai estetika itu sendiri secara mandiri, bukan bahwa orang dapat menemukan makna tertinggi melalui keindahan yang diciptakan. Secara tidak langsung maka terjadi benturan dengan agama yang tidak bisa dihindari. Selanjutnya, sosiologi agama belum benar-benar berakhir pada paragraf tersebut, tetapi terputus di tengah babak yang membahas tentang hebatnya agama di dunia. Halamannya yang kita paling baik dipahami kurang sebagai kesimpulan. Sosiologi agama selain sebagai pengantar usaha Weber yang berakhir dan paling ambisius juga dibiarkan sebelum selesai pada saat kematiannya. Dia memproyeksikan sebagai serangkaian studi yang mencangkup etika Protestan dan terus berlanjut hingga tidak kurang dari 8 jilid berurusan secara komparatif berurutannya dengan agama-agama besar dunia. Tidak ada ruang di halaman kami untuk memberikan proyek ini. Perhatikan penuh dan detail kami paling-paling dapat menawarkan sketsa singkat tentang bagian-bagian yang telah disesikan oleh Weber dengan beberapa pengamatan pada tema-tema umum yang dirancang untuk dieksplorasi. Kami akan melewati semua 2 esai penting dari kompleks yang dimasukkan di awal dan di tengah urutan. Sejak saat diterjemahkan, mereka telah dibaca secara luas oleh sosiologi berbahasa Inggris dari agama. Di sini mereka dapat diserahkan ke pertanyaan lebih lanjut. Di ekonomi etik masukkan untuk mengeksplorasi semua 5 agama atau ditentukan secara agama sistem pengaturan kehidupan yang telah mengetahui bagaimana pengumpulan banyak bapa pengakuan di sekitar mereka. Weber menambahkan Yudaisme ke grup ini karena kepentingan historisnya bagi 2 lainnya, agama Kristen dan agama Islam. Dari volume dia rencanakan 3 tentang agama Cina, India dan Yudaisme. Iya, nggak apa-apa. Thank you. Kedua sistem Asia disiapkan selama bertahun-tahun Perang Dunia I dan Asia membentuk volume tentang Yudaisme yang diselesaikan pada tahun 1917 dan 1919. Tujuan pertama Weber dalam karya ini adalah untuk kembali secara lebih mendalam ke bidang ekonomi. Pertanyaan pertama kali ini ditanyakan dan untuk sementara dijawab oleh etika Protestan. Mengapa kapitalisme, sistem ekonomi yang telah mengubah dunia, munculnya di Eropa dan di Amerika Utara, dan hanya di sana ada 2 abad setelah reformasi. Strategi yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini membutuhkan usaha komparatif dan luas, dimulai dengan peradaban.
Oleh karena itu, Max Weber yang ditelitinya bukan hanya satu agama saja, tetapi semua agama, ya, dari Yudaisme, Kristen, Nasrani, dan agama-agama yang ada di wilayah timur. Karena terjadi ketidakfokusan Weber dalam menyampaikan teorinya, maka terjadi perbandingan teori antara Max Weber dengan Durkheim serta Karl Marx. Di sini perbandingannya sangat terlihat ketika teori yang dibuat Durkheim itu terfokuskan utama adalah agama dalam bentuknya yang paling awal, agak cenderung untuk berpikir ke istilah evolusi. Artinya kalau Durkheim itu ke evolusi agama. Tetapi kalau Weber itu menjelaskan tipe ideal dan memperhatikan secara hati-hati antara agama dan keadaan sosial pada masa itu. Ya, Weber dalam memahami agama itu berdasarkan sejarah manusia dan masyarakat sekitarnya, dan juga keadaan sosial yang terjadi pada masa itu. Dapat disimpulkan, agama menurut Max Weber adalah kepercayaan kepada sesuatu yang gaib yang pada akhirnya muncul dan mempengaruhi kehidupan kelompok yang ada. Intinya munculnya agama itu berdasarkan keadaan sosial, sejarah manusia itu tersebut. Ketika Max Weber ini meneliti mengenai agama, dia tidak hanya mengacu pada satu agama saja, tapi bersifat binika, yaitu dengan macam-macam agama yang dia teliti, antara Kristen, Islam, Yudaisme, dan lain-lainnya. Menurutnya, agama adalah keselamatan, yang membedakannya adalah tradisi pelaksanaannya. Dan kajian yang dia jadikan landasan yaitu adalah tindakan sosial, yang dimana aksi yang dilakukan seseorang yang pada akhirnya juga memberikan keterkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terakhir, metode yang dipakai adalah metode Verstehen, yaitu tindakan sosial yang dilakukan manusia juga diiringi dengan adanya sebuah motivasi dalam dirinya. Karya yang paling fenomenal dari Max Weber adalah The Protestant Ethic dan The Spirit of Capitalism, yang dimana kapitalisme ini memiliki landasan etis dalam beragama. Intinya, kapitalisme dengan agama itu sangat memiliki hubungan yang erat. Seperti itu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.